Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem respirasi dan sistem endokrin. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya, nama Ana Maria Buluroy, NPM 12114201200019, kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dosen pengampu Nyonya Grace Wakano, S.KB.MCAP, program studi keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun ajaran 2020. Simak video berikut ini. Sistem respirasi. Hidung yang terdapat pada gambar 10.2 terdiri dari hidung luar dan kafum nasi di belakang hidung luar. Hidung luar terdiri dari tulang rawan di bagian bawah dan os nasale di bagian atas, tertutup pada bagian luar dengan kulit dan bagian dalam dengan membran mukosa. Kafum nasi meluas dari lubang hidung di bagian depan ke apertura posterior hidung yang membuka ke nasofaring di bagian septum nasi memisahkan kedua kafum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke satu sisi atau sisi yang lain, dan dilapisi pada kedua sisinya dengan membrana mukosa. Dinding lateral kafum nasi dibentuk oleh sebagian maksila, palatinus, dan os peniodale. Konki superior, media, dan inferior adalah 3 tulang lengkung yang halus yang melekat pada dinding lateral dan menonjol ke dalam kafum nasi. Tulang ini dilapisi oleh membrana mukosa. Dasar kafum nasi dibentuk oleh maksila dan os palatinus. Atap kafum nasi adalah celah sempit yang dibentuk oleh os pharyngeale dan sphenoidale. Membrana mukosa alveolectorius. Pada atap dan bagian kafum nasi yang berdekatan mengandung sel saraf khusus yang mendeteksi bau. Dari sel-sel ini, serat saraf melewati lamina cerebiformis, os frontale, dan ke dalam bulbus olfactorius, nervus cranialis atau olfactorius. Sinus paranasalis pada gambar 10.3 adalah ruang di dalam tulang tengkorak yang berhubungan melalui lubang ke dalam kafum nasi. Sinus ini dilapisi oleh membrana mukosa yang bersambungan dengan kafum nasi. Lubang yang membuka ke dalam kafum nasi, yang pertama lubang hidung, sinus sphenoidalis di atas konka superior. Sinus ethmoidalis oleh beberapa lubang di antara konka superior dan media dan di antara konka media dan inferior. Sinus frontalis di antara konka media di inferior. Ductus nosolarimalis di bawah konka interior. Di bagian belakang, kafum nasi membuka ke dalam nosofaring melalui apertura nasalis posterior. Laring yang terdapat pada gambar 10.4, 10.5, dan 10.6 adalah struktur lengkap yang terdiri dari kartilago tiroidea, epiglotis, kartilago cricoidea, 2 kartilago arytenoidea. Fungsi membran adalah menghubungkan kartilago satu sama lain dan dengan hyoideum. Membrana mukosa, plica vocalis, otot yang bekerja pada plica vocalis. Laring terletak pada garis tengah bagian depan leher sebelah dalam kulit, glandula tiroidea dan beberapa otot kecil, dan di depan laring faring dan bagian atas oesophagus.
Cartilago thyroidea. Cartilago berbentuk V dengan menonjol ke depan leher sebagai jakun. Ujung batas posterior di atas adalah jornu superior. Penonjolan tempat melekatnya ligamentum thyroideum dan di bawah adalah cornu yang lebih kecil, tempat berartikulasi dengan bagian luar cartilago cricoidea. Membrana thyroidea menghubungkan batas atas dan cornu superior ke ostium. Membrana menghubungkan batas bawah dengan cartilago crioidea. Cartilago berbentuk daun yang menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang ostium dan di bagian belakang F. cartilago thyroideum. Plica aripelagiticia berjalan di belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago arytionedia membentuk batas jalan masuk laring. Cartilago berbentuk cincin signet dengan bagian yang besar di belakang. Terletak di bawah cartilago thyroidea, dihubungkan dengan cartilago tersebut oleh membrana cricoidea. Cornu interior cartilago thyroidea berkualitasi dengan cartilago thyroidea. Pada setiap sisi membran menghubungkan batas bawahnya dengan cincin trakea 1. 2. Cartilago kecil berbentuk piramid yang terletak pada basis cartilago cricoidea. Plica focalis pada tiap sisi melekat di bagian posterior sudut piramid yang menonjol ke depan. Gambar 10.7 adalah tentang paru-paru. Setiap paru-paru berbentuk kerucut dan memiliki apeks yang meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas clavicula. Permukaan costovertebral menempel pada bagian dalam dinding dan C. Permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung. D. Basis yang terletak pada diafragma. Paru kanan gambar 10.8 terbagi menjadi 2 visura menjadi 3 lobus, superior, media, dan inferior. Paru kiri dibagi oleh sebuah visura menjadi 2 lobus, superior, inferior. Bronkus pada setiap sisi bercabang menjadi cabang-cabang utama, 1 untuk setiap lobus paru. Segmen paru pada daerah tersebut disuplai oleh cabang utama bronkus. Setiap segmen adalah unit mandiri dengan suplai daerah sendiri. Paru kanan memiliki 10 segmen, paru kiri memiliki 9 segmen. Setiap segmen berbentuk biji dengan tepi biji yang tipis pada hilus paru. Di dalam segmennya, cabang bronkus utama memecah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Salah satu cabang yang lebih kecil dan tidak memiliki cartilago dalam dindingnya, setiap bronkiolus memecah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Ductus alveolaris adalah cabang yang paling kecil. Setiap ujung terdapat sekelompok alveolus. Alveolus pada gambar 10.9 adalah kantong berdinding tipis yang mengandung udara melalui seluruh dinding. Inilah terjadi pertukaran gas. Setiap paru mengandung sekitar 300 juta alveoli. Lubang-lubang kecil di dalam dinding alveolar memungkinkan udara melewati satu alveolus ke alveolo yang lain. Lobulus primer atau unit paru adalah bronkiolus dengan kelompok-kelompok alveolusnya. Sistem endokrin. Yang pertama adalah sistem endokrin pada manusia.
Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresnya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati duktus atau saluran. Organ endokrin secara luas tersebar di seluruh tubuh tanpa kuantitas anatomi. Selain organ endokrin diskrit, beberapa organ disebut sebagai organ campuran memiliki fungsi endokrin termasuk timus, lambung, duodenum, plasenta, dan jantung. Hasil sekresi kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon adalah pengantar kimiawi yang dilepas sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Secara umum, hormon yang dihasilkan ada dua macam, yaitu hormon tunggal dan hormon ganda, atau lebih dari satu. Selalu menghasilkan hormon. Fungsi kelenjar endokrin adalah mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dari sistem endokrin pada manusia meliputi yang pertama, kelenjar hipofise, yang kedua, kelenjar tiroid, yang ketiga, kelenjar paratiroid, yang keempat, kelenjar timus, yang kelima, kelenjar suprarenalis, yang keenam, kelenjar pinealis, yang ketujuh, kelenjar pankreas, yang kedelapan, kelenjar kelamin. Yang kedua adalah kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofise memiliki 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus interior, dan lobus posterior. Yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior berasal dari dua tulang rawan atau kantong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai mengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah hormon somatotropik, hormon tirotropik, hormon adrenotropik, hormon gonadotropin, hormon ionotropik, dan yang terakhir, melanocyte stimulating. Berikut adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan dan depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang saling berhubungan. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari hormon tiroksin adalah mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total, mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh, menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Dalam konsentrasi tinggi menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tertinggi, mampu menoleransi glukosa yang tidak normal. Hal ini karena hormon tiroid mampu memperlancar absorpsi intestinal dari glukosa.
Fungsi kelenjar paratoroid adalah memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor, mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratoroid menstimulasi respresi tulang sehingga menambahkan kalsium darah, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran dari mitokondria. Berikut adalah kelenjar timus. Fungsi dari kelenjar timus adalah sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis, sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja, mengurangi aktivitas kelamin. Yang pertama adalah korteks adrenal. Fungsi dari korteks adrenal adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein, memengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Oke teman-teman, sekian dari video saya tentang sistem respirasi dan sistem endokrin. Terima kasih.